Kemudian sudah baca doa lah. Bila belum kita baca doa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kayak apa kabar dengan keadaan? Alhamdulillah. Ada yang kering? Ada yang makan? Ya, yang belum makan kan istirahat, kita makan anak, kawan-kawanan. Yang kering kemudian disehatkan, yang sehat kemudian diwakisakan. Kita absen dulu pada hari ini. Hari Senin. Ya, kita absen dulu. Dari Muhammad Ihsan. Hadir, Pak. Ya. Budi. Hadir, Pak. Ya. Bini. Hadir, Pak. Hadir, ya. Salehen. Hadir, Pak. Ya. Adol. Sakit. Ya. Sakit kenapa aja? Suratnya ada. Suratnya. Oh, ya. Pak Ija. Ada. Suhai. Ada. Adul. Halo Bapak. Kan Pak. Kenapa tadi apa ada? Siti Ubayyah. Izin katanya Pak. Izin kemana juga? Bepergian. Nah, kita pada hari ini belajar mata pelajaran apa? Fikih. Ya, fikih tentang jual beli. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang jual beli, tapi hanya sedikit secara umumnya. Ini kita memasuki pembahasan secara luasnya ulang. Nah, yuk. Nah, ini kan ada gambar tuh. Bagian tahulah gambar tuh gambar apa nih? Di sini ada orang apa? Orang penjual. Penjual ada. Pembeli. Ini orang menjual apa nih? Wadai. Sayur, wadai. Ada apa lagi nih? Apa nih Pak? Telur. Ya bumbu. Ada apa? Air nanti. Ada rempah-rempah. Nah, ada rempah-rempah. Jadi di sini banyak orang bermacam-macam jualan. Nah, ini jualannya ini di mana? Di pasar ceritanya lah. Ya. Nah, setelah penghentian mengamati gambar itu, di belakang pian berikan tentang ini apa tepatnya tentang gambar. Itu gambar itu tentang jual beli. Ya, jual beli. Apa lagi? Proses transaksi, Pak. Ya, proses transaksi. Yang lain? Ada akad. Ada akad, ya. Ada pedagang dan pembeli. Ya, ada pedagang dan pembeli. Yang penting sudah bisa menyimak dari gambar tersebut. Kita lanjut. Nah, jual beli itu dalam Islam yaitu muamalah, karena di dalam jual beli itu manusia harus dituntut amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan dalam bermuamalah supaya terhindar dari unsur penipuan. Jadi agama Islam itu
ada juga tata cara dalam jual beli supaya kita tuh ada namakan ghibah, ada namakan jual beli yang halal. Nah, makanya Islam tuh diadakan tata caranya. Nah, di sini kan manusianya kan adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi sesama manusia saling membutuhkan. Ada pembeli membutuhkan barangnya, sedangkan penjual membutuhkan duitnya. Nah, bentuk itu sebaliknya. Nah, di sini kan ada kembali. Nah, di sini bisa juga dengan jual beli secara elektronik atau secara online. Lanjut. Nah, pengertian jual beli. Jual beli secara bahasa yaitu tukar menukar secara mutlak, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Misalnya si Salihen anak menukar pulpen lawan si Budi. Nah, jadi Salihen ini menukar pulpen misalnya 2 putih, si Budi ini menjual saling kepentingannya lebih, jadi itu kalinya Salihen 2 putih. Ya, itu. Selanjutnya nih, sedangkan menurut istilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan kabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Nah, berarti itu tahulah ijab kabul itu apa? Belum tahu Pak. Belum tahu. Yang lain ada yang tahu? Apa? Contohnya apa tuh? Nah, kemudian ditukar lagi istilah apa ya? Kalau aja lawan paman menjadi papintol. Nah, tukarlah, juallah. Nah, itu kamu kata cara bukan agama Islam dengan lafal ijab kabul. Jadi tidak kita menukar, tukarlah, juallah. Nah, biasanya kayak itu. Nah, dasar hukum jual beli menurut Islam diboleh. Nih, jual beli merupakan akad yang dibolehkan menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Nah, hukum asal jual beli ini mubah atau boleh. Artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli atau tidak tanpa ada efek hukum apapun. Nah, makanya di dalam syariat Islam tuh ada hukum jual belinya ada 3 menurut Al-Quran, Sunnah, dan Ijma tadi. Nah, yuk. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Biniannya? Yuk, ini sudah ada paham lah. Karena kita ada tugas di akhir, mohon disimak. Nah, hukum jual beli. Yang kita ketahui hukum apa enggak? Hukum jual beli. Nah, hukum itu apa dulu sebelum kita masuk ke dalam hukum jual beli? Hukum itu ketentuan. Ya, ketentuan. Apalagi? Sesuatu yang harus ada. Sesuatu yang harus ada. Nah, apalagi? Nah, jadi hukum itu ketentuan yang wajib dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tidak akan sah. Nah, sama mayoritas ulama ini menyatakan bahwa hukum jual beli itu ada 4. Nah, bukunya pasti tahu sudah ada. Kalau hukum jual beli ada Penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada alat tukar, ada duit alat tukarnya. Selanjutnya yaitu ucapan ijab kabul. Ya, yang kalian tukarlah, juallah. Nah, bilanya hukum jual beli pasti ada syarat jual beli. Nah, jelas bilanya ada hukum pasti ada syarat. Nah, di sini syarat penjual dan pembeli pula. Syarat penjual dan pembeli itu ada 4. Yang pertama yaitu balik, yang kedua berakal, yang ketiga bukan pembungkus atau yang suka membejel itu. Nah, yang terakhir itu bukan paksaan. Nah, syarat penjual dan pembeli itu balik tadi. Kedua belah pihak, misalnya si pembeli dan si penjual harus sama-sama pada sudah balik. Bukan ini sudah ada yang balik lah. Sudah balik. Sudah balik. Sudah.
Nah, sebagian ada yang sudah niat alamiah, mungkin ada yang belum, ada yang sudah. Ya. Berakal. Nah, di sini pengertian termasuklah syarat berakal. Termasuk. Berarti pengertian dua syaratnya sudah terpenuhi. Nah, penjual dan pembeli ini harus berakal. Ada boleh uang gila kredit tertukar atau beli bulanan. Ada sahnya. Sama orang yang bodoh, nah ada boleh dijual. Yang ketiga, bukan pemboros, artinya tidak membagi barang itu. Atunjuk dan tertukar atau beli bulanan itu. Yang keempat yaitu bukan paksaan, artinya ada paksaan misalnya dari pembeli kali barang tersebut, misalnya si Pak Ija hendak menukar, misalnya hendak menukar buku novel misalnya, tapi si Suhaib ini kali hendak menjual, lalu si Pak Ija ini memaksa hendak menukari, nah itu satu boleh karena ada termasuk syarat penjual, maka dengan itu harus suka sama suka. Jadi penjual yang menukari, si Suhaib yang menjual ini harus sama saling suka. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas suka atau atas dasar suka sama suka. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, syarat barang jual beli. Nah, syarat barang jual beli tadi kan rukun jual beli tadi ada 4. Yang pertama pembeli dan penjual. Yang kedua barangnya sudah ada. Nah, syarat barang ini ada 5. Yang pertama yaitu jelas. Barang ini jelas, yaitu sudah tahu barangnya yang bisa ditukar, ada yang kayak pulpen, kayak buku novel. Nah, kedua bermanfaat. Nah, bermanfaat lah kayak novel, pulpen saja. Nah, bermanfaat. Kalau yang ketiga barangnya itu suci, ada terkena najis. Misalnya kita beli barang kayak najis itu ada boleh, misalnya kayak kutukan kambing, kutukan sapi misalnya. Nah, itu ada boleh. Yang keempat milik penjual. Nah, kayak si Budi tadi memiliki pincel pulpen, si Suhaibah memiliki si buku novel tadi. Nah, itu harus pemilik penjual. Yang kelima, barang dijualnya dapat dikuasai oleh pembeli. Jadi si salihnya nomor ini dapat memiliki barang tersebut. Kita lanjut. Nah, alat tukar barang. Alat tukar barang tadi kita sudah ketahui kalau biasanya itu ada duit. Mata uang Indonesia kita ada rupiah. Ya, kalau Malaysia ringgit. Kalau Jepang ya, Amerika dolar. Nah, jadi alat tukar Indonesia yaitu rupiah. Dahulu kan alat tukar kita ini belum ada duit, kita dengan sistem barter. Apa itu yang barter itu? Menukar barang dengan barang. Iya, menukar barang dengan barang. Nah, alat tukar menukar barang, menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Jadi duit kita tuh harus diakui secara umum, kayak duit rupiah sudah diakui. Selain itu, menurut ulama fikih bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat. Nah, harus memenuhi syarat ketiga nih. Harga yang harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Barang tadi misalnya share atau pulpen harganya 2.000. Nah, harus disepakati jumlahnya berapa, 2.000 itu boleh. Nah, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada saat transaksi jual beli. Misalnya langsung ini Pak, saya anak tukar ini pulpen, jadi langsung tukar kayak berhentian tukar komputer di waktu istirahat kajian. Nah, itu. Yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Kayak barter tadi harus sesama barang, tapi jangan barang yang haram, misalnya barang alkohol yang memabukkan misalnya. Barang yang haram atau barang puntanan. Nah, boleh juga. Nah, yang terakhir tadi dari rukunnya itu ijab kabul. Nah, ijab kabul itu dilakukan oleh pihak penjual barang dan kabul dilakukan oleh pembeli barang. Ijab yang kayak itu jualan. Nah, kabul artinya menerima, ya. Jadi menerima loh. Jadi
tukarlah ya nah gitu. Jadi ijab kabul dapat dilakukan dengan kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktor, kuitansi atau nota dan lain sebagainya. Biasanya kan tidak ada tukar mama lagi atau kakak dan tukar barang ada kuitansinya. Nah, supaya ada buktinya juga. Hal utama yang ada dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung dan ijab kabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi. Jadi harus jelas sama-sama suka. Sampai di sini rukun jual beli dan syarat jual beli ada yang ditanyakan? Paham? Paham Pak. Macam-macam jual beli. Nah, jual beli ini ada 3 macam. Jual beli sah, jual beli terlarang, dan jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Paham nggak yang 3 maksud? Ada. Nah, paham nggak? Jual beli sah, paham nggak? Nah, jual beli sahnya yang bukan ngancap belanjaan aja di luar di waktu istirahat atau kecil-kecilan pamer-pameran. Nah, ada di sini jual beli terlarang kayak apa deh? Barang yang kau haram saat kita membeli itu kan yang membeli alkohol ya. Nah, jadi jual beli terlarang itu yaitu jual beli sistem ijon. Sistem ijon itu apa kayak apa? Nah, sistem ijon itu yang kayak menumpuk barang. Misalnya kita barang di ini bawah tanah kayak begini kita tukari, sedangkan kita belum tahu di bawah bumi itu benar atau harusnya langsung kita tukari. Nah, itu ada boleh. Atau jual beli di dalam karung, nah bilang tukari di dalam karung, sedangkan kita tidak tahu di dalam karung itu apa. Pada barangnya tuh kita ada belum mengetahui. Yang kedua tuh jual beli barang halal, nah kayak yang tadi kita kayak alkohol dan lainnya. Jual beli sperma. Nah, selanjutnya jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Di dalam perut binatang tuh nah kayak binatang sapi, kambing kita jual deh. Sedangkan kita kan tahu di dalam perutnya tuh lelaki bini pas lahir hidup ada apa. Nah, itu ada boleh. Selanjutnya nih jual beli barang yang belum dimiliki. Barang kita ini belum kita miliki tapi kita jual dulu. Nah, ada boleh juga. Misalnya si Budi ada diisi sepeda motor, si Ihsan diisi topik misalnya, si Saleh ini Anda memiliki sepeda motor, tapi si Ihsan ini Anda kalian pun Budi dari sepeda motor, tapi Ihsan ini dulu anak berdua menjual barang Budi ini kepada Saleh yang sepeda motornya. Nah, itu ada boleh karena belum dimiliki si Ihsan. Nah, jual beli yang sah tetapi dilarang agama itu paham nggak? Nah, jual beli yang sah tetapi dilarang agama yaitu jual beli pada saat khutbah atau salat Jumat. Nah, jadi misalnya pada saat khutbah atau salat Jumat itu khutbahnya adalah yang lain jangan beli GN. Ini dilihat berpamalihat aja buat dia beli-belian di warung bintang masjid aja numpang es numpang makanan bukan salat khutbah atau mediaman di masjid jangan beli-belian mentang-mentang warung buka di masjid lalu itu beli-belian jangan gila. Nah, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Kayak maksudnya tuh kayak nih misalnya Pak Ija berjualan apa aja? Misalnya penjualan iwak misalnya lah. Nah, hadapan penjualan ke pasar, tapi si ini nih dulu menyinggiri wadah si Pak Ija di jalan menukari dengan harga murah. Nah, seharusnya jangan yang di pasar karena harga Pak Ija menjual. Tapi karena si ini mampir di jalan itu nah, itu kan boleh. Soalnya ambil hak bukan ya. Yang selanjutnya jual beli dengan niat menimbun barang, misalnya menimbun barang ini harganya murah kita tukari lebih banyak. Karena pas waktu larang lalu kita jual. Nah, biasanya tuh desain kalau lah segala apa aja. Nah, jual beli dengan cara mengecoh kayak menipu tuh.
jual beli barang yang masih dalam tawaran uang lain. Nah sama contoh lawan si Ihsan tadi, lawan Budi, lawan Salen yang enam kali satu botol sudah ditawar kurang kali dijual ya kan boleh. Sama misalnya nih si ini ada kali baju si Pak Ija, tapi si sudah bertambah lain. Nah si ini ada kali baju Pak Ija bertambah, tapi si Suhaib ini hendak menukari ulang baju si Pak Ija nih. Itu kan boleh si Suhaib ini menukari karena sudah tampahannya si gini. Nah sama lawan akad pernikahan itu ada boleh juga kayak itu. Misalnya sudah dipinang lakiannya si A meminang si B, tapi si C ini hanya meminang si B. Nah itu ada boleh juga karena dalam masa pinangan ulang, dalam saat sudah ditawarkan ulang boleh. Nah kita analisis dulu. Ini coba kan membacakan satu orang yang nyaring suaranya di kelas siapa? Salihin. Ya itu silakan. Menganalisis tradisi sistem ijon di suatu daerah yang terkenal dengan penghasil buah durian. Sering terjadi akan jual beli sistem ijon. Seakan sudah menjadi tradisi di mana pembeli atau tengkolak mulai membeli buah durian ketika masih muda dan saling berebut dengan tengkolak lainnya. Jika mengikuti aturan jual beli secara Islam, maka tengkolak tidak akan mendapatkan barang atau buah durian di kemudian hari, sehingga tidak bisa berdagang dan tidak mendapat penghasilan. Menurut kalian, solusi apakah yang harus dilakukan untuk mengatasi jual beli sistem ijon tersebut? Paham? Nah, kita tulis dulu soalnya. Iya Pak. Sudah? Sudah. Nah, ini tugas penghentian geser minggu depan pertemuan berikutnya. Ini sudah ditulis lah. Ini katakan kita diskusikan minggu depan kawan-kawanannya. Kita lanjut. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, ingin bertanya. Ya, silakan. Tadi kan Kian ada menjelaskan di situ tentang jual beli terlarang. Nah, di situ kan Kian ada menjelaskan, misalkan contohnya Rudy mempunyai kendaraan, terus Ihsan tadi hendak menukari, tapi belum diambil atau belum dikabulkan. Terus Ihsan ini langsung hendak menjual, misalkannya menawarkan ke lain misalkannya. Nah, di situ kan dari penjelasannya tadi, di situ kalau ambil dari sekarang ini ada seperti itu misalkan kita ini kan orang jual online. Nah itu sekarang ini kan misalkan Rudy yang ampun barang, ulun kan misalkan tukang Bagus. 23. bagus. Nah misalkan kan tadi Rudy yang punya barang, terus ulun ini yang menjualkan gitu lah. Masalahnya ulun hendak menukari, tapi ulun ini juga menjualkan ke ini berarti Pak. Terus tapi kan tadi barangnya itu belum, misalkan kayak belum ulun tukari oleh Rudy itu, tapi sudah di ini misalnya di apa yo, dia orang tuh disahkan lah misalnya ini kan tukar barang ulun, tapi barangnya ini belum ulun ambil oleh Rudy maupun ulun diperlukan oleh Rudy gitu lah. Kan sekarang ini kayak itu bolehkah atau kadang ya? Jadi karena perkembangan zaman semakin canggih dan menurut jumhur ulama itu pada bapak lagi soal jualan online, karena kan biasanya sudah pasti buat ulama itu jadi menggunakan pasti sudah bagiannya itu bagian beliau itu sudah mengkaji sudah tentang itu, jadi boleh aja lagi kan mau kan kayak sistem ATM kan pada awal kayak kita belanja di pesawat aja ya. Biasanya kan tuh sistemnya ulangnya ada ya, yang ada bendanya kayak kulkas tuh kita masukkan duit atau duit langsung keluar masuk duit kan di dalam penjualnya kan ada yang adanya pembeli. Nah, kan syarat tuh ada pembeli lagi langsung keluar gitu ya. Nah karena
perkembangan zaman semakin dahsyat, semakin maju dari tadi, makanya mayoritas ulama itu diperbolehkan ini. Terus untuk ini kan lagi zaman bahari, zaman dahulu. Kalau ini kan zaman modern, zaman sekarang. Jadi diperbolehkan. Bagaimana? Yang lainnya ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sampai di sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang teringatlah tugasnya minggu analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi